Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 21. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada edisi kedua dari tema perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perumpamaan ini memberitahukan kepada kita kondisi apa yang kita anggap biasa saja pada saat sekarang, yang nantinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa di alam barzah. Orang yang kaya dengan kebiasaannya berhidup mewah dengan pakaian indah dan mahal, gaya hidup pesta pora dan foya-foya setiap hari, berbuah murka Allah di alam barzah. Setelah itu dihubungkan dengan penderitaan Lazarus, si pengemis yang setiap hari tergeletak tak berdaya di depan pintu rumah orang kaya itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa ada yang salah dengan kekayaan orang itu. Tidak disebutkan bahwa orang itu memperolehnya dengan cara yang keliru atau cara-cara yang jahat. Misalnya dari hasil mencuri, menipu, korupsi, atau merampok. Sehingga kita juga tidak ingin gegabah menyimpulkan bahwa orang kaya itu menderita di alam barzah karena telah melakukan kejahatan, yaitu untuk memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak benar. Melainkan kita ingin meneliti dengan cermat sikap hati apakah yang menjadikan hidup orang kaya itu menjadi tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada salahnya sama sekali orang menjadi kaya raya. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan agar orang menjauhi kekayaan. Tuhan tidak pernah menganjurkan orang untuk tidak bekerja agar tidak menjadi kaya. Bahkan dalam banyak kesempatan Tuhan menghimbau agar orang gemar menolong sesamanya, tidak menjadi pelit untuk mengorbankan harta kekayaan untuk meringankan, mengurangi penderitaan sesamanya. Ini berarti di satu sisi Tuhan terbuka untuk orang berusaha, bekerja, menjadi kaya. Tetapi di sisi yang lain ada pesan penting, yaitu agar orang dapat menggunakan kekayaan yang dimilikinya dengan cara yang sesuai. Jika orang memiliki banyak harta, maka ia juga berhak untuk menggunakan harta itu untuk kesenangan hidup, untuk berbelanja, berwisata, mencari hiburan, berpesta, dan lain sebagainya. Namun, hendaknya itu ada batas kewajaran yang dipegang dengan teguh agar jangan hidupnya menjadi sia-sia dan mendatangkan murka Allah. Dalam nas firman yang sudah kita baca bersama disebutkan bahwa orang kaya itu bersukaria dalam kemewahan setiap hari. Ya, di sana ada kata setiap hari. Ini tentu mengandung pesan tertentu bahwa tetap ada ukuran bagi manusia untuk bersukaria dalam kemewahan hidup.
Dan ini menjadi semakin jelas ketika kemudian dihubungkan dengan keberadaan Lazarus, si pengemis yang miskin, sakit, kelaparan, dan tergeletak di depan rumahnya. Apakah orang kaya itu tidak tahu bahwa ada orang yang hampir mati di sana? Agaknya ini juga tidak masuk akal, karena Lazarus berada begitu dekat sepanjang waktu, yaitu di depan pintu rumahnya. Apakah orang kaya itu tidak tahu apa yang harusnya ia lakukan untuk Lazarus? Kalau yang demikian agaknya juga tidak mungkin. Karena di dalam masyarakat waktu itu ada banyak guru yang setiap hari mengajarkan kitab suci. Ada nabi-nabi yang sudah diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Pasti setiap orang juga tahu bahwa Tuhan memerintahkan agar orang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga harus peduli kepada orang lain yang sedang menderita. Disinilah awal dari masalah yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh orang kaya itu, yaitu ia larut dalam euforia kekayaan dan kemudian abai terhadap orang lain yang menderita, yang sedang mengharap akan pertolongannya. Orang kaya itu terlalu sayang kepada hartanya, larut dengan kenikmatan dunia, dan memilih untuk menutup diri terhadap firman Allah, serta menganggap sepi terhadap pesan kitab suci. Saudara dan saudariku yang kekasih, marilah kita bekerja keras agar kita dikaruniai kekayaan, agar kita bisa bersuka cita di dalam hidup kita. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu marilah kita tetap membuka diri terhadap hal-hal yang rohani, yaitu firman Tuhan, berkat-berkat ilahi, pesan-pesan kitab suci, agar kita tidak terjebak ke dalam gaya hidup hedonisme, yaitu memuja kesenangan duniawi. Pengabdian kita hendaknya hanya tertuju kepada Allah dan bukan kepada kesenangan-kesenangan yang fana. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.